Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali di pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan kita sama-sama baca dan tentunya akan kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Masih melanjutkan apa yang kita pikirkan bersama-sama, berbicara tentang karakteristik orang-orang yang diselamatkan. Hari ini kita akan melihat dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai 34. Di sana perikop tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu yang tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusak ngangat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita mau sama-sama belajar bagaimana sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, salah satu karakteristiknya adalah memiliki kerelaan hati dalam memberi. Ya, ini menjadi sebuah hal yang penting dalam konteks kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu memiliki kerelaan hati dalam memberi. Dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat perikop yang diberikan di sana adalah masalah hal kekhawatiran. Memang dikatakan juga bahwa ada janji dari Tuhan Yesus bahwa itu akan semua ditambahkan saat kita mencari kerajaan Allah di ayat yang ke-31. Artinya apa? Arti maksud dari ditambahkan itu bukan harta kita makin banyak saat kita menjadi orang percaya. Ya, kalau kita melihat realitas kehidupan kita sebagai orang percaya, puji Tuhan kalau kita diberkati dengan harta yang melimpah. Puji Tuhan kalau kita diberkati dengan uang yang banyak. Tetapi realitas kehidupan kita tidak selalu seperti itu. Ada juga orang-orang percaya yang harus melewati kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat. Tetapi yang dimaksud di sini ditambahkan bukan bicara tentang harta yang banyak, tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita akan memiliki kerelaan hati di dalam memberi, akan ditambah-tambahkan. Meskipun kita dalam situasi yang susah, meskipun kita dalam keadaan terbatas, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kita akan ditambahkan kerelaan hati kita semakin bertambah dalam memberikan kepada orang lain. Kita makin murah hati. Ada juga orang-orang yang banyak uangnya, banyak duitnya, tetapi pelit. Ada juga seperti itu. Tapi kembali kita diingatkan di pagi hari ini sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita jangan khawatir. Karena yang paling penting saja dalam kehidupan manusia diberikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita. Apalagi soal makan dan minum, apalagi soal pakaian. Tuhan pasti akan mencukupkan kehidupan kita. Kiranya kehidupan kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, dan kiranya kehidupan kita juga semakin bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa di hari ini kembali lagi kami belajar dan diingatkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mau kami berkelimpahan, mau kami berkecukupan, atau kami hidup di dalam keterbatasan, tetapi iman kami akan menambah-nambahkan hati kami untuk semakin murah hati kepada
sesama kami, kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ini syukur kami, memberkati orang yang kami kasihi, dan juga memberkati pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.